Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa Allah Ta'ala rahmati. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukanlah karena kita ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan rahmatnya, serta Allah Ta'ala meridhoi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang rahmati, insyaallah kita masih melanjutkan tema sambungan dari tema yang kemarin, masih ada hubungannya dengan tema yang kemarin. Tema yang kemarin kita membahas tentang masalah hutang piutang, maka ini adalah salah satu insyaallah kita akan membahas tema tentang masih berhubungan dengan hutang piutang, yaitu ketika seorang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Karena idealnya, ya, dalam kondisi ideal, orang yang berhutang ini maka diwajibkan untuk membayar. Ya, jika dia tidak membayarnya, maka ini termasuk di antara sebuah kezaliman, dan banyak ancaman dari Nabi SAW terkait orang yang tidak mau membayarkan hutangnya. Maka kemarin kita jelaskan bahwasanya di antara hukuman bagi orang yang tidak mau membayarkan hutang, bahwasanya nyawanya akan terkatung-katung, tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai hutangnya dibayarkan oleh yang bersangkutan. Ini terkait masalah hutang. Namun ada sebuah kondisi di mana ya, mungkin orang yang berhutang ini dia tidak sanggup untuk membayarkan hutangnya. Ya, karena memang belum ada uangnya, atau karena memang mengalami yang namanya pailit atau bangkrut. Maka kemudian Islam adalah agama yang sangat adil. Maka kemudian Islam mensyariatkan sebuah hukum yang terkait masalah hutang piutang ketika si penghutang ini tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Maka dalam syariat ini dinamakan dengan al-hajr ala muflis, yaitu boikot atau pencekalan, atau istilah lainnya penyitaan terhadap harta orang yang tidak mampu untuk membayarkan hutang. Nah, maka Islam mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan memerintahkan kepada orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Namun dalam kondisi tertentu, ya, kadang seorang debitur, seorang debitur atau orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, baik karena belum mampu membayar hutangnya atau mengalami pailit atau bangkrut. Maka dalam kondisi kreditur mengalami pailit, syariat membuat sebuah aturan yang dinamakan dengan hajar. Apa itu hajar? Maka hajar dalam bahasa Arab diambil dari kata hajaro yahjuru, yang artinya adalah mencegah atau melarang atau juga menyita yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Adapun dalam istilah fikih, maka makna hajar adalah larangan atau pembatasan oleh hakim terhadap seseorang untuk mengelola hartanya sendiri demi kemaslahatan pihak lain atau dirinya sendiri. Ya, jadi yang memutuskan untuk memboikot atau menyita harta seseorang ketika tidak mampu membayar hutang ini adalah hakim, bukan main sendiri. Jadi ketika seseorang, ya, jika seseorang, tentunya ada ketentuan-ketentuannya yang akan kita jelaskan nanti. Ya, ketika seorang dia berhutang, kemudian dia tidak sanggup atau tidak membayarkan ketika sudah jatuh tempo, ternyata tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayarnya, maka yang memutuskan untuk menyita harta dari
orang yang berhutang ini adalah hakim. Jadi bukan si pemilik harta secara langsung. Karena sekarang banyak di zaman kita ini terjadi penyitaan barang hutang ini dilakukan secara pribadi, ya, dengan menyewa debt collector. Makanya seperti ini sebuah kesalahan. Ya, ini seperti ini tidak disyariatkan dalam agama Islam. Maka agama Islam ini memutuskan apakah orang yang hartanya disita ini ketika tidak mampu membayar hutangnya, kapan disita, ini Islam sudah menentukan ketentuannya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengambil barang dari yang dihutangi. Jadi Islam memberikan namanya istilah al-hajar ala al-muflis. Menghajar atau menyita, mencekal harta orang yang dalam kondisi muflis, dalam kondisi bangkrut atau pailit. Nah, para ulama kemudian mereka membagi hajar ini menjadi dua macam. Hajar yang pertama adalah hajar yang tujuannya untuk kemaslahatan orang yang dicekal. Dan biasanya ini terjadi pada anak-anak, orang gila, atau orang bodoh, atau orang yang akalnya tidak penuh. Maka kemudian mereka dihajar atau disita hartanya. Anak-anak di sini, ya, maksudnya adalah anak-anak yatim. Atau ketika seorang anak ini memiliki harta yang banyak. Jadi ketika orang tua, ya, mengambil harta anaknya di momen-momen lebaran, itu ada syariatnya ternyata itu, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi ini ternyata ketika seorang anak kecil dia memiliki harta yang banyak, kemudian orang tuanya mengambil harta tersebut, ternyata ini disyariatkan dalam agama kita. Jadi ketika anak kita pas lebaran dapat banyak THR, kemudian kita sebagai orang tua ngomong sama anak, "Nak, duitnya disimpan sama bunda dulu ya, disimpan sama ayah dulu ya, meskipun nanti dipakai sama orang tuanya," itu ya. Maka ini ternyata ada syariatnya dalam agama kita. Jadi anak-anak ini memang tidak boleh untuk memegang harta dalam jumlah yang banyak. Jadi anak-anak, baik anak-anak yang masih punya orang tua ataupun anak-anak yatim yang mereka mendapatkan warisan harta yang banyak, maka ini mereka tidak boleh untuk mengelola hartanya, tidak boleh mengelola harta dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua juga dilakukan kepada orang yang gila. Karena orang gila dia tidak memiliki akal, maka ini akan membahayakan dirinya. Jika hartanya diberikan kepada dirinya, orang gila diberikan harta yang banyak, maka ini bisa hilang. Hilang karena ditinggalkan, hilang karena diberikan kepada orang yang tidak layak. Maka kemudian orang gila ketika dia memiliki harta yang banyak, ini juga kewajiban dari orang di sekitarnya, walinya adalah menyita harta milik orang gila. Atau orang yang bodoh, orang yang tidak pandai mengelola keuangan, maka ini juga boleh untuk dihajar. Jadi di zamannya sahabat Umar bin Khattab, ada seorang bernama Usaifah. Usaifah ini orangnya, kalau kata anak zaman sekarang, istilah anak zaman sekarang itu suka cari validasi, cari pujian orang lain. Nah, Usaifah ini setiap musim haji, dia berangkat haji. Ya, setiap tahun dia pasti berangkat haji dari Madinah menuju ke kota Mekah. Maka Usaifah ketika berangkat haji, dia ya haus dengan pujian orang lain, sehingga kemudian dia itu suka berhutang untuk membeli unta yang paling bagus. Atau kalau zaman sekarang namanya naik bus. Ya, cari kendaraan yang paling cepat. Ya, sudah punya mobil Innova, pokoknya cari yang lebih cepat lagi. Beli Pajero. Tahun depan ya pengen yang lebih cepat lagi. Nah, ini setiap tahun dilakukan seperti ini. Jadi pengen ketika dia kembali dari haji, kembali ke Madinah, ya, jadi dia mencari unta yang paling bagus, unta yang paling cepat dengan tujuan ingin dapat pujian dari orang Usaifah, bisa mengalahkan atau bisa mendahului jamaah-jamaah haji karena sampai ke Madinah lebih dahulu.
Berangkatnya bareng, tapi duluan. Sampai ke Madinahnya duluan. Kalau anak zaman sekarang mungkin ya setiap tahun upgrade HP. Ya, HP yang tahun kemarin masih bagus, masih sangat layak sekali, tapi karena muncul edisi baru, ya, kemudian upgrade HP-nya meskipun pakai pay later, pakai kredit. Maka seperti ini seperti seperti Usaifah. Nah, akhirnya Usaifah suatu ketika beliau bertahun-tahun seperti ini, akhirnya kemudian hutangnya sangat menumpuk sekali. Akhirnya kemudian berita tentang Usaifah memiliki hutang yang sangat banyak, ya karena mencari pujian orang ini sampai kepada sahabat, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengumumkan bahwasanya si Usaifah ini telah mengalami pailit, hutangnya menggunung, hutangnya sangat banyak. Nah, kemudian Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab memerintahkan kepada para hakim untuk menyita hartanya. Ya, agar tidak terjadi penghambur-hamburan harta yang tidak layak. Maka dalam hal ini, orang yang bodoh, orang yang tidak mampu mengelola keuangan, ini juga boleh untuk dihajar. Ya, maka yang pertama ini, hajar ini, yang pertama adalah hajar untuk kemaslahatan orang yang dicekal. Ketika anak kecil tadi menghambur-hamburkan uang, membeli barang dengan sesuatu yang harganya tidak normal, maka ini boleh bagi walinya, boleh bagi orang terdekatnya untuk menghajar atau menyita harta dari yang bersangkutan. Nah, maka dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wala tu'tu sufaha amwalakum. Maka janganlah kalian memberikan kepada orang yang safih. Safih di sini adalah orang yang dia bodoh, tidak bisa mengelola keuangan harta kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, ketika ada orang yang tidak mampu mengelola keuangan, maka tidak boleh diberikan kepadanya wewenang berupa pengelolaan terhadap harta benda. Ya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Fa'in anastum minhum rusydan, maka jika kalian telah melihat ada tanda-tanda rusyd, ada tanda-tanda kecerdasan dalam mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta mereka. Jadi kadang anak yatim ini tidak selalu butuh yang namanya santunan. Ya, kadang anak yatim ini butuh untuk diarahkan bagaimana menggunakan harta. Maka Islam memerintahkan kepada kita, ya karena yatim ini ada dua jenis. Anak yatim yang butuh santunan, anak yatim yang bisa nyantunin. Nah, maka kemudian Islam memerintahkan kepada anak-anak, kepada kita, wali-wali anak yatim yang bisa memberikan santunan, maksudnya bisa hartanya banyak, maka tugas kita adalah tidak boleh memberikan kepada mereka harta mereka sampai mereka punya tanda-tanda kecerdasan dalam mengelola harta. Maka para ulama kemudian mereka memberikan tanda-tanda kapan seorang anak ini bisa dikatakan mengetahui atau bisa mengelola harta. Maka para ulama mereka memberikan 3 syarat. Kapan seorang anak ini dibebaskan dari hajar atau penyitaan hartanya. Maka para ulama kemudian mereka mengatakan bahwasanya seorang anak dikatakan sudah bisa mengelola harta jika terpenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah kata para ulama berusia 15 tahun. Ya, jadi kalau anak masih di bawah 15 tahun, ini belum dikatakan sebagai dewasa. Jadi Islam menggabungkan antara dewasa secara akal dan dewasa secara fisik. Kalau dalam undang-undang Indonesia, orang dikatakan dewasa itu usia berapa, Bapak? 18 tahun atau 17 tahun plus. Ya. Jadi 18 tahun. Orang dikatakan dewasa di Indonesia ini kalau sudah berusia 18 tahun. Tapi kalau dalam syariat Islam, orang atau seorang anak dikatakan sudah dewasa jika dia sudah
berusia 15 tahun. Sebagaimana dalam beberapa kejadian, Nabi SAW dahulu anak-anak kaum muslimin, para sahabat yang masih muda, itu mereka ketika Nabi SAW punya kebiasaan kalau mau perang, Nabi mengumumkan perang kepada para sahabat. Maka yang tertarik ikut perang bukan hanya orang dewasanya saja. Maka para anak-anak pun berlomba-lomba untuk ikut perang. Maka di antara yang pernah izin untuk ikut perang adalah sahabat Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, aradtu ala Nabi sallallahu yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyarata sanatan falam yujizni. Kata sahabat Ibnu Umar, aku ketika Nabi sallallahu beliau mengajak perang dalam perang Uhud, maka aku menawarkan diriku untuk ikut perang bersama Nabi sallallahu. Dan ketika itu aku berusia 14 tahun. Maka Nabi SAW beliau melarangku untuk mengikuti perang ini. Dan ada dua sahabat lainnya, Anda lupa namanya. Ada dua sahabat lainnya yang kemudian diikutkan oleh Nabi SAW dalam perang Uhud ini karena usianya sudah 15 tahun. Ya. Maka kemudian wa aratu alaihi yauma al-khandaq wa ana ibnu khamsa asyarah fa ajazani. Maka kemudian aku ikut Nabi SAW ketika dalam perang Khandaq, Nabi menawarkan kepada para sahabat, maka aku kemudian mendaftarkan diriku untuk mengikuti perang Khandaq dan aku ketika itu berusia 15 tahun, maka Nabi mengizinkanku. Ya, jadi ternyata para sahabat dahulu mereka adalah orang-orang yang sangat haus akan kebaikan, bukan hanya orang dewasanya, bahkan anak kecilnya. Padahal dalam perang Uhud ini, lawan kaum muslimin jumlahnya berapa Bapak Ibu? Berapa? 3.000 pasukan. Kaum muslimin ketika itu berapa orang? 1.000 orang. 1.000 orang kemudian 300 orang kembali ke kota Madinah. Tidak jadi ikut. Jadi kaum muslimin hanya 700 orang. Bayangkan, ini anak-anak usia 14 tahun berarti kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 7 berarti kelas 8 ya. Kelas 8 ini sudah mau perang. Perangnya bukan main-main, lawannya 3 kali lipat dari jumlah mereka. Namun mereka kemudian sangat antusias untuk mengikuti perang ini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat ini orang yang sangat haus akan kebaikan. Dan semangat ini bukan hanya dimiliki oleh orang tua saja, tapi bahkan sampai anak-anak. Bahkan dalam perang Badar disebutkan bahwasanya banyak anak-anak para sahabat yang ketika mendaftar perang untuk ikut perang Badar, ya, yaitu ketika itu kaum muslimin jumlahnya 300 orang, kaum kafirin 1.000 orang. Hampir 3 kali lipat lebih. Kemudian banyak anak-anak kaum muslimin yang kalau pas mendaftar itu jalannya sambil jinjit. Tujuannya untuk apa? Biar kelihatan gede. Kalau gede berarti sudah bisa diajak untuk perang bersama dengan Nabi SAW. Jadi, ya, ini Nabi SAW beliau memberikan izin kepada para sahabat yang berusia 15 tahun untuk mengikuti perang. Jadi orang, kata para ulama, orang kalau sudah usia 15 tahun berarti dia, anak ini sudah memiliki kematangan dalam fisiknya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah disyaratkan seorang anak dikatakan dia memiliki kecerdasan dalam mengelola harta adalah anak tersebut istiqomah dalam agamanya. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah anak tersebut sudah tidak pernah meninggalkan sholatnya. Sudah paham bahwasanya sholat itu sebuah kewajiban, maka dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Kemudian tidak pernah meninggalkan puasanya. Kemudian jujur dalam ucapannya. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut sudah dikatakan sebagai sudah cerdas. Nah, kemudian yang terakhir yang disyaratkan oleh para ulama ketika seorang ini dianggap cerdas adalah diberikan kepercayaan untuk berbisnis atau berdagang. Jadi untuk menguji apakah anak kecil ini dia sudah pandai mengelola keuangan atau belum, maka orang tuanya atau walinya diperintahkan untuk menguji anak tersebut dengan
melakukan transaksi jual beli. Dikasih duit untuk beli barang, tapi barangnya yang murah-murah, ya, atau barangnya yang harganya kecil, ya. Nah, kemudian kalau anak ini bisa bisa apa namanya bisa melakukan transaksi jual beli tanpa ada kerugian yang apa namanya yang besar, maka anak ini sudah dianggap bisa mengelola hartanya. Tapi kalau umpamanya ya beli sabun harganya 10.000, dia bayar 30.000, ini berarti dia belum punya kecerdasan dalam mengelola uang. Atau umpamanya dikasih uang 50.000 buat beli apa sesuatu, ternyata kembaliannya nggak diambil. Ya. Suruh beli telur, dikasih duit 50.000, beli telur setengah kilo, duitnya nggak nyisa. Ya, maka ini anak ini berarti belum punya kecerdasan dalam masalah mengelola uang. Maka anak ini ketika belum bisa memenuhi, meskipun usianya sudah 15 tahun, ya, tapi belum bisa melakukan transaksi jual beli, maka anak ini belum diberikan kepadanya hartanya. Jadi ini 3 syarat kata para ulama, 3 syarat seorang anak untuk bisa mengelola hartanya adalah ketika berusia 15 tahun, kemudian sudah istiqomah dalam agamanya dan bisa melakukan transaksi jual beli tanpa mengalami kerugian yang besar. Maka ketika sudah terpenuhi 3 hal ini, anak ini bisa diberikan hartanya. Nah, kemudian yang kedua adalah hajar yang hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar pertama itu terhadap anak-anak ini. Maka jika pihak yang dicekal atau anak yang disita hartanya ini melakukan sebuah pelanggaran karena masih anak-anak atau gila, maka ia yang bersangkutan atau walinya bertanggung jawab karena tidak ada kelalaian dari pihak yang dirugikan. Jadi ketika ada seorang anak, ya, atau orang gila yang dia merusak barang milik orang lain, umpamanya ada motor di depan rumah, anak kita sama anak kita kemudian didorong-dorong sehingga kemudian motornya rubuh dan ada yang patah, ada yang pecah. Maka dalam hal ini jika memang diparkirnya di tempat yang semestinya, maka ini yang mengalami kerusakan, yang mengalami kerugian, ini bisa menuntut kepada wali dari anak yang disita tadi hartanya. Namun jika yang dirugikan adalah menyerahkan barangnya kepada anak tadi, ya, kemudian terjadi kerusakan, maka walinya atau anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dirusak oleh anak tadi. Jadi kalau umpamanya Mas Alif ngasih ngasih HP-nya kepada anak kecil, ya, kemudian sama anak kecil ini HP-nya dilempar, ya, rusak, layarnya pecah, maka dalam hal ini Mas Alif nggak boleh menuntut ganti rugi kepada orang tuanya karena sudah tahu kondisi anak-anak ini nggak bisa mengelola sesuatu dengan baik. Yang namanya anak ya nggak peduli apakah barang ini mahal atau murah, ya kalau sudah nggak suka ya, atau ketika tantrum dilempar. Maka ketika terjadi kerusakan dan kita tahu konsekuensinya seperti tadi, maka tidak boleh untuk menuntut kepada walinya atau kepada keluarganya. Namun ketika memang anak tadi, mamanya Mas Alif naruh HP-nya di tas, ya, kemudian ada anaknya Mas Untung, ya, kemudian buka tasnya Mas Alif, diambil HP-nya, kemudian dimainin, jatuh. Maka dalam hal ini, jika memang Mas Alif tadi nyimpennya di tempat yang semestinya dan terjadi kerusakan karena diambil paksa oleh seorang anak, maka dalam hal ini maka orang tuanya atau walinya wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh sang anak. Nah, kemudian hukum yang berkaitan dengan hajar atau penyitaan harta ini, wali atau orang yang mendapatkan amanah harta anak yatim atau orang gila, maka tidak boleh memakan dengan cara yang zalim. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya masih kecil,
usia 6 tahun. Maka kemudian anak ini tidak punya siapa-siapa kecuali pamannya. Maka apakah pamannya boleh untuk mengambil harta dari anak kecil ini? Maka diperbolehkan jika tujuannya adalah diambil dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah mamanya ongkos untuk membiayai anak ini atau mamanya gaji sebagai pengurusan terhadap anak ini. Gajinya pun wajar, tidak aji mumpung. Yang mamanya ngurus anak biasanya kalau kita pakai pembantu digaji 3 juta. Ya. Kemudian ketika walinya ini atau pamannya ini ngambil uang 15 juta gaji per bulannya, maka ini nggak wajar. Ya, maka wajar di sini adalah ketika senilai dengan yang biasa di kalangan masyarakat. Kalau sudah jauh melebihi nilai yang diberikan masyarakat kepada yang bersangkutan, ya kepada pembantu, maka dalam hal ini dianggap tidak ma'ruf. Ya Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Allah mengatakan, orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Cara yang zalim tadi mengambil di atas semestinya. Ya. Maka pada hakikatnya mereka adalah menelan api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslauna sa'ira, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi boleh bagi orang yang diamanahi untuk merawat anak yatim, boleh untuk mengambil harta mereka tapi dengan cara yang ma'ruf. Dibiayai dengan harga yang wajar, bukan seenaknya sendiri, ya. Nah, kemudian jenis pencekalan yang kedua atau hajar yang kedua adalah hajar untuk kemaslahatan orang lain. Jadi ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW ya, hajara ala Mu'adz malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Nabi SAW beliau pernah menghajar atau menyita hartanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, karena sahabat Mu'adz bin Jabal ini memiliki hutang yang sangat banyak. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini, beliau seorang sahabat yang sangat dermawan. Orang yang sangat nggak enakan. Ketika ada sahabat yang kelihatannya tidak punya uang, maka sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian pinjam kepada orang lain dan memberikan harta tersebut kepada sahabat yang membutuhkan tadi. Ketika ada orang yang kelaparan, sahabat Mu'adz bin Jabal, meskipun beliau tidak punya uang, tidak punya makanan, maka beliau kemudian pergi kepada orang Yahudi, pinjam duit ya, untuk membelikan makanan bagi sahabat yang kelaparan tadi. Ini saking baiknya sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun karena saking kebaikannya ini, Mu'adz bin Jabal sampai memiliki hutang yang sangat banyak. Maka suatu hari, ya, Mu'adz bin Jabal dikejar-kejar oleh oleh orang Yahudi, dimintai untuk membayarkan hutangnya. Ya, akhirnya kemudian Nabi SAW beliau menyita seluruh harta yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal, kemudian menjual harta tersebut, dan penjualan harta ini digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun ternyata hutangnya Mu'adz bin Jabal ini masih lebih banyak daripada hartanya. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada para orang-orang Yahudi ini, ya, ambillah harta ini dan tidak ada lagi untuk kalian. Ya, maka Nabi SAW pernah menghajar 2 orang sahabat. Di antaranya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, karena masalah hutang tadi. Nah, kemudian apa kewajiban kaum muslimin? Maka jika seorang telah mengalami pailit atau bangkrut, maka hakim wajib mengumumkan kepada orang-orang agar tidak berinteraksi harta dengan yang bersangkutan. Karena apabila tetap bermuamalah harta dengan orang yang pailit setelah diumumkan, maka pemberi hutang atau para krediturnya tidak menanggung bagiannya. Jadi contohnya seperti ini ya, kemarin atau beberapa bulan yang lalu negara mengumumkan
PT Sritek mengalami pailit atau bangkrut. Nah, kemudian ketika ada orang kok masih nyuntik biaya atau ngasih modal kepada PT Sritek, ya maka dalam hal ini ketika tidak mampu PT Sritek ini tidak mampu untuk membayarkan hutang atau tidak mampu untuk membayarkan hutang kepada orang yang sudah tahu, maka ini para pemberi hutang yang lama ini tidak bertanggung jawab terhadap apa namanya kerugian yang dialami oleh orang investor baru ini. Jadi investor lamanya ini boleh mengambil aset yang dimiliki oleh PT Sritek, dan investor barunya ini tidak diberikan aset dari PT Sritek. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, jadi ketika sudah diumumkan seseorang mengalami pailit atau sebuah perusahaan mengalami pailit, maka tidak boleh untuk bermuamalah masalah harta dengan yang bersangkutan. Jika ada orang yang tetap nekat bermuamalah masalah harta, maka orang tersebut ketika mengalami kerugian, ini kerugiannya tidak dimasukkan ke dalam aset yang akan diberikan kepada para investor lama. Nah, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar yang kedua atau yang untuk mencegah atau untuk kemaslahatan orang lain. Maka yang pertama adalah tidak boleh mencekal yang berhutang sampai jatuh tempo. Ya, jadi baru boleh untuk menyita hartanya ini kalau sudah jatuh temponya. Kalau belum sampai jatuh tempo, maka tidak boleh untuk menyita atau mengambil harta orang yang berhutang. Ya. Namun jika yang berhutang akan melakukan safar yang panjang, ya, dalam waktu yang lama, dan hutangnya jatuh tempo sebelum dia pulang, yang namanya pergi ke Surabaya dalam waktu 1 bulan, kemudian ya hartanya atau uangnya hutangnya ini jatuh tempo pada tanggal 10 bulan November, maka boleh bagi orang yang berhutang ini atau memberikan hutang untuk meminta atau menahan si penghutang dan meminta jaminan kepada orang yang berhutang tadi. Ya, jadi kalau ada namanya Pak Edi, ya, Pak Edi ini punya hutang terjatuh tempo pada tanggal 30 November. Itu tanggal 10 November. Kemudian Pak Edi ini ngomong, ya bahwasanya Pak Edi ini ngomong mau pergi ke Surabaya dalam waktu 1 bulan. Ya. Kemudian 1 bulan dari sekarang, ini sekarang sudah tanggal 2 November, berarti sekitar tanggal 2 atau 1 Desember, dia baru kembali ke Bekasi. Sementara hutangnya ini jatuh tempo pada tanggal 10. Maka orang yang memberikan hutang kepada Pak Edi ini boleh untuk menahan Pak Edi, melarang Pak Edi untuk safar, atau diperbolehkan safar tapi dengan jaminan. Maka ini yang pertama, jadi tidak boleh untuk menyita atau mencekal orang yang berhutang sampai jatuh temponya. Kemudian jika harta yang dicekal lebih besar nilainya dari hutangnya, maka tidak boleh dicekal atau tidak boleh disita, namun diminta untuk membayar. Jadi kalau tadi umpamanya Pak Edi punya hutang sebanyak 100 juta. Namun Pak Edi asetnya ini senilai 1 miliar. Maka dalam hal ini tidak boleh menyita asetnya Pak Edi yang seharga 1 miliar tadi, tapi diminta, ya, ketika asetnya lebih besar daripada hutangnya, maka diminta kepada yang bersangkutan untuk membayarkan hutangnya. Kalau sekarang kan yang terjadi di masyarakat, ya, ketika seperti kredit kendaraan atau kredit rumah. Ya, sekarang kan kalau umpamanya pihak pemberi hutang ini tidak melihat jumlah atau harga daripada asetnya. Mungkin yang sudah dibayar tinggal 5 bulan lagi. Kredit motor atau kredit mobil, tinggal 5 bulan lagi si penghutang ini dia tidak mampu untuk membayar. Kemudian barangnya disita, duitnya tidak diberikan. Maka ini sebuah kesalahan. Ya, maka dalam hal ini yang diperbolehkan adalah barangnya dijual, kemudian sisa kembalian dari
hutangnya ini diberikan kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau di masyarakat sekarang ini yang terjadi adalah kebalikannya. Motornya diambil, mobilnya diambil, ya padahal sudah tinggal sedikit lagi. Hutangnya lebih kecil daripada asetnya. Maka dalam hal ini ketika dilakukan penyitaan seperti ini adalah sebuah kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah jika harta yang dicekal lebih kecil nilainya dari hutangnya, maka boleh untuk disita atau dicekal dan hakim menjual hartanya dan diberikan atau dibagikan kepada si pemberi hutang. Nah, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, ya, man adraka ma lahu bi'ainihi inda rajulin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Barang siapa yang mendapati hartanya bersama dengan orang yang dicekal, orang yang pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil hartanya. Jadi contohnya tadi seperti ini. Maksudnya adalah contohnya ketika umpamanya tadi Pak Edi punya hutang senilai 1 miliar. Hutangnya kepada beberapa orang. Ya. Kemudian atau Pak Edi ini punya hutang 1 miliar. Ya. Kemudian hutangnya ada yang berupa kendaraan. Ya, hutang kendaraan, kemudian ada utang berupa uang, ada utang berupa barang dagangan, kemudian ada hutang totalnya 1 miliar. Nah, kemudian hutang kendaraan ini, ya, umpamanya Pak Edi tadi beli mobil ya senilai 400 juta. Kemudian Pak Edi hutangnya sudah 1 miliar, tapi aset yang dimiliki oleh Pak Edi ternyata nilainya tinggal 600 juta. Nah, kemudian ada yang tadi berupa mobil, ya. Maka ketika dealer, si pemberi hutang ini adalah dealer, maka dealer ini boleh untuk mengambil mobilnya dan sisa dari aset yang dimiliki oleh Pak Edi ini, sisanya diberikan kepada para pemberi hutang yang lainnya. Jadi kalau tadi asetnya ada hutang uang, umpamanya hutang uangnya senilai 300 juta. Barang dagangannya, modal utang barang dagangan kepada orang lain nilainya umpamanya 400 juta. Harga mobilnya tadi 400 juta, maka dealer boleh untuk mengambil mobilnya, ya, dan sisa harta yang dimiliki oleh Pak Edi ini nanti diberikan kepada pemberi hutang yang lainnya. Ya. Nah, namun dengan syarat, ya, disyaratkan apa? Syaratnya adalah tidak mengambil sebagian pembayaran saat pembelian. Yang kedua, pihak yang pailit belum menjual sebagian barangnya. Jadi kalau mamanya sebagian barang sudah dijual kepada orang lain oleh si orang yang pailit ini, maka barang tersebut tidak boleh diambil oleh pemiliknya. Contohnya, umpamanya tanah, ya, tanahnya atau kendaraan, ya, kendaraannya sebagiannya ini sudah dijual sebagiannya kepada orang lain, maka dalam hal ini tidak boleh diambil oleh si pemilik barangnya. Kemudian tidak berkurang karena dimanfaatkan, ya, barang yang dimiliki oleh si pemilik barang tadi, ini barangnya tidak berkurang. Ya, mamanya ini saya hutang air kepada orang lain, kemudian sudah saya minum, maka dalam hal ini tidak boleh untuk diambil oleh yang bersangkutan. Kemudian kepemilikan sempurna bukan hasil patungan. Ya. Tidak ada penambahan atau pengurangan dari barang tersebut. Jadi kalau barangnya ada penambahan, berarti tidak boleh untuk diambil atau tambahannya. Nah, kemudian dan disunahkan kepada pemberi hutang untuk ketika orang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya, maka disunahkan untuk menggugurkan sebagian hutangnya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka jika si penerima hutang ini mengalami kesulitan untuk membayar, maka hendaknya diberikan tangguh sampai dia bisa membayarkan hutangnya. Jadi kewajiban orang yang memberikan hutang ketika yang dihutangi ini tidak mampu membayarkan hutangnya,
maka yang pertama disunahkan untuk menunda penagihannya. Ya. Kalau ini yang utama, kemudian kalau bahkan Nabi SAW, beliau merintahkan kepada kita, jika orang yang diberikan hutang oleh kita ini, dia mengalami pailit, maka disunahkan bagi kita untuk menggugurkan sebagian hutang kita. Ya. Sebagaimana suatu ketika Nabi SAW, beliau pernah ketika beliau sedang di rumahnya, beliau mendengar ada suara bising di luar. Ada suara orang teriak-teriak di luar. Maka kemudian Nabi keluar dari rumahnya dan beliau bertanya, ada apa ini? Maka kemudian para sahabat mengatakan, orang ini sedang menagih hutang kepada saudaranya. Maka Nabi mengatakan, ya fulan, hutta'an dinik. Wahai fulan, hapuskanlah sebagian hutangmu. Maka kemudian orang ini, ya karena yang meminta adalah Nabi SAW, beliau kemudian memberikan atau menggugurkan separuh daripada hutang yang diberikannya. Faqala lil akhar, kemudian Nabi memberikan berkata kepada orang yang berhutang, kum faqdihi. Wahai fulan, bayarlah hutangmu karena kamu sudah diberikan keringanan oleh saudaramu. Jadi disunahkan ketika kita memberikan hutang kepada orang lain dan orang lain tidak mampu untuk membayarkan hutang kita, maka disunahkan bagi kita untuk menggugurkan sebagian hutang kita. Ini kalau kita mau, kalau tidak mau tidak masalah. Tapi intinya ketika seorang tidak mampu membayarkan hutangnya, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan tambahan waktu, atau kita menggugurkan sebagian hutang kita. Maka ini kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian, Ustadz, bagaimana kalau mempidanakan orang yang berhutang, dimasukkan ke dalam penjara? Apakah ini boleh? Maka jumhur ulama, di antaranya sahabat Abu Hurairah, beliau berpendapat bahwasanya menghukum atau memasukkan orang yang berhutang ke dalam penjara ini tidak bermanfaat. Maka di antara fatwanya sahabat Abu Hurairah, ketika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka kata sahabat Abu Hurairah, orang ini tidak perlu untuk dipenjarakan. Kenapa? Karena kalau dipenjarakan, ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ini bisa membahayakan bagi keluarganya. Ketika keluarganya tidak ada orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, maka kemudian dia akan membahayakan bagi mereka. Maka di antara fatwanya sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya orang yang gagal bayar ini tidak perlu dihukum, tidak perlu untuk dipenjarakan, tapi kata beliau diberikan tambahan waktu untuk membayarkan hutangnya. Makanya yang dilakukan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW kemudian mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Nabi kepada penduduk Yaman. Dan kemudian Nabi mempekerjakan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi pekerja dari Nabi SAW. Nah kemudian terkait masalah penyitaan ini juga tidak boleh untuk orang yang disita hartanya ini diberikan kepadanya 4 hal. Tidak boleh disita dari orang yang pailit ini. Yang pertama adalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi tidak boleh menyita tempat tinggal orang yang bersangkutan. Ustadz, umpamanya ada orang hartanya atau umpamanya rumahnya senilai 1 miliar. Hutangnya sudah 2 miliar. Dia punya rumah, asetnya nilainya 1 miliar. Berarti nggak boleh nyita rumahnya, Ustadz. Ya. Boleh untuk menyita rumahnya, tapi kemudian orang yang disita rumahnya ini diberikan rumah. Apakah dengan cara dikontrakkan selama 6 bulan? Karena para ulama mengatakan ya diberikan kepadanya rumah tempat tinggal. Apakah dengan cara rumahnya tadi disita, yang rumah seharga 1 miliar tadi disita, kemudian orang ini dicarikan rumah untuknya yang sederhana, atau dicarikan untuknya rumah kontrakan selama 6 bulan. Ya, jadi tidak boleh untuk menyita sampai rumahnya secara total, tapi diberikan kepadanya rumah tempat tinggal untuk dia dan keluarganya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyita makanan. Jadi umpamanya di rumahnya ada beras 1 karung, ya. Maka kemudian beras ini nggak boleh untuk
Sita. Kenapa? Karena ini nanti ketika dia tidak punya makanan lagi, dia sudah tidak punya uang, tidak punya makanan, maka ini akan berbahaya bagi yang bersangkutan. Maka kemudian para ulama mengatakan tidak boleh menyita makanan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh untuk menyita alat yang digunakan untuk bekerja. Nah, jadi kalau umpamanya tadi ada umpamanya orang dia pekerjaannya jadi tukang ojek. Nah kemudian tukang ojek kan butuh motor, ya, karena ojek ini bukan digendong ketika mengantarkan customernya, maka kemudian dia butuh motor, maka tidak boleh untuk menyita kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkahnya tadi. Maka ini syarat-syarat daripada penyitaan. Tidak boleh menyita tempat tinggalnya, tidak boleh menyita makanannya, dan tidak boleh menyita barang atau alat yang digunakan untuk mencari nafkahnya. Jika ini dilakukan, maka ini hakim boleh untuk menyita kembali dan diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Alhamdulillah berarti semuanya melek semuanya tadi. Alhamdulillah paham semuanya. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.